3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum itu, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah berdonasi melalui Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama datang dari Yang Tersakiti. Katanya, doainin minggu depan mau nikah yang kedua. Wah, mimin aja sekali aja belum nih. Gue doain semoga semuanya lancar dan ini akan menjadi yang terakhir dalam hidup kalian. Berikutnya lagi ada AA. Katanya, makasih udah upload 3 kali per hari pas lagi gabut sendiri di luar kota. Thank you AA buat donasinya. Semoga nanti kembali ke rumah dengan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Berikutnya lagi dari Dri, Sulawesi Selatan. Katanya, sorry bang, dari lu upload part 1 sampai part 58 belum gua subs. Hehehe. Pastinya sekarang udah di subs dong. Thank you ya Dri, Sulawesi Selatan. Berikutnya lagi dari Pokoknya. Katanya, Mimin, thank you pokoknya udah selalu support terus. Berikutnya lagi ada Tetua Fraksi Ledakan Surgawi. Katanya, orang tua ini sangat mengapresiasi kerja kalian karena sudah up 4 video dalam sehari. Thank you Tetua Fraksi Ledakan Surgawi. Berikutnya lagi ada Panda. Katanya, semangat bang. Thank you Panda. Berikutnya lagi ada AA. Katanya, wow 4 kali upload. Thank you AA. Akan diusahakan untuk 4 kali upload setiap harinya. Thank you ya. Berikutnya lagi ada Satria Agung 384. Bang, kok durasi videonya berkurang? Lagi mencoba hal baru aja. Thank you ya Satria Agung 384 untuk donasinya. Berikutnya lagi ada Jeffrey. Pesan buat ciwi-ciwi Sasi Momin. No comment ah. Thank you ya Jeffrey buat donasinya. Berikutnya lagi ada Ultri. Katanya, makasih Min udah selalu menghibur. Sehat selalu ya. Dan jangan lama-lama upload videonya. Thank you Ultri. Berikutnya lagi ada Jeffrey. Katanya, berharap sama manusia itu emang suka mengecewakan ya Min. Dalam kurung emot kayang. Minta kata-kata Min buat cewek nggak tahu diri. Mungkin ceweknya itu lagi mencari jati diri aja. Berikutnya lagi ada Edi Karamel. Katanya, semangat bang. Thank you Edi Karamel. Berikutnya lagi ada Pokoknya lagi nih. Katanya, next. Thank you Pokoknya buat donasinya. Berikutnya lagi ada Banteng Merah. Katanya, maaf bang dikit. Nggak apa-apa Banteng Merah. Thank you ya. Berikutnya lagi ada Titan Tetua Fraksi. Katanya, nah gini dong bang, banyak-banyak uploadnya. Nih gue kasih kopi. Thank you Titan Tetua Fraksi. Berikutnya lagi ada Jati Musik. Katanya, ayo Min, aku tunggu uploadnya. Lagi gabut nih. Siap Jati Musik. Thank you ya buat donasinya. Berikutnya lagi ada Teman Kecil. Katanya, wajib 3 video tiap malam. Siap Teman Kecil. Berikutnya lagi ada 5 Warna Movie. Katanya, pesan buat Isma, maaf belum ada duit buat nikah. Sebenarnya nikah nggak mahal loh, gengsinya doang aja yang bikin mahal. Tapi yang lebih mahal adalah menjalani pernikahannya, bukan pas resepsinya. Semoga kalian awet terus ya sampai ke jenjang pernikahan. Berikutnya lagi ada Anwar. Katanya, semangat Min. Thank you Anwar. Dan yang terakhir ada Bayi. Katanya, ini pertama kalinya donasi Min. Thank you Bayi. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukue diperebutkan oleh 2 wanita ini. Akhirnya Sukue memilih untuk tidak tidur dengan mereka. Kini Sukue sedang membahas masalah yang mereka hadapi bersama dengan Moju-chan, Ergozi, dan Duanjude. Berani-beraninya 3 pasukan utama itu bekerja sama untuk memburu kita. Kita harus mendapatkan tempat kita kembali. Terlepas dari apa tingkat kultivasi Dewa Obat itu, ayo kita bunuh dia duluan. Kita akan beritahu seluruh benua langit kalau fraksi ledakan surgawi telah kembali, Moju-chan berkata. Menurut apa yang dikatakan Ji Wuyuan, leluhur dari semua pasukan utama telah kembali dari persembunyian
pertarungannya. Jika Dewa Obat itu terbunuh, aku khawatir musuh kuat akan datang. Hal yang terbaik adalah memang mereka harus datang ke sini. Karena memang aku ingin mereka datang sini. Aku merasakan saat kita tiba di kota Gel ini, tempat ini dipenuhi Evil Spirit Key. Setelah keberuntungan langit dan bumi yang aku dapatkan di Lembah Makam Abadi, kendaliku terhadap Evil Spirit Key jadi jauh lebih baik. Orang biasa harus bersembunyi dari Evil Spirit Key itu, tapi aku bisa menggunakannya untuk membuat area pembunuh yang mengerikan. Ergozi merespon, area pembunuh, dewa ini sangat menyukainya. Membunuh kultivator tingkat tinggi adalah kesegaran kedua setelah tahu busuk. Duan Jude juga menambahkan, orang tua ini juga punya banyak pengalaman dalam area pembunuhan. Selain seni heksagramku, aku juga bisa membuat hal yang mengerikan. Mo Juchen mulai panik. Tunggu. Hanya pemimpin fraksi yang punya kultivasi Tai Immortal. Kita bertiga tidak lebih dari Golden Immortal. Jika kita terjebak berhadapan langsung dengan musuh, masih bisa memiliki mayat yang utuh aja, udah harapan yang besar. Sukei menepuk pundak Mo Juchen. Pelindung Mo, kau terlalu banyak khawatir. Kita ini akan membuat perangkap agar bisa mengalahkan mereka. Esok hari, di lingkaran teleportasi kota Gel, Dewa Obat dari Divine Farmer Clan telah datang. Kultivasinya berada di Celestial of the Great All Embers Heaven. Tempat yang sungguh sunyi. Kedatangan dia disambut oleh beberapa orang. Orang itu berkata, kami sudah lama menunggu Dewa Obat. Oh, apa kalian dari Dark Shadow Pagoda? Benar, Dewa Obat pasti sudah lelah kan? Tolong ikut kami ke dalam kota untuk memberi sambutan kepada Dewa Obat. Setelah Dewa Obat dibawa pergi, Jiwo Yuan datang ke tempat itu. Hah? Bukankah Dewa Obat harusnya datang sekarang? Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Lalu dia bertanya pada penjaga yang ada di situ. Saudara penjaga, apakah ada orang dari Divine Farmer Clan yang datang dari lingkaran teleportasi baru-baru ini? Divine Farmer Clan ya? 2 jam yang lalu, memang ada orang dari Divine Farmer Clan yang datang melalui lingkaran teleportasi. Bukankah orang-orang dari Dark Shadow Pagodamu yang menjemput dia? Apa? Sudah dijemput? Kita berpindah ke kediaman keluarga Chang. Di situ Dewa Obat berkata, kali ini orang tua ini datang ke Dark Shadow Pagoda untuk tujuan persatuan besar. Kau juga pasti mengerti kan? Berdasarkan dari keluarga Ji, Dark Shadow Pagoda tidak menanggapi panggilan dari 3 pasukan utama. Orang tua ini berharap sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Jiwo Yuan tiba-tiba datang. Salam Dewa Obat, aku Jiwo Yuan. Atas nama Dark Shadow Pagoda, aku datang untuk menemui Dewa Obat. Patriark keluarga Chang berkata, Jiwo Yuan, Dewa Obat sedang minum teh. Kenapa kau datang mengganggunya? Dewa Obat itu berkata, Jiwo Yuan, bukankah orang tua ini sudah ada di Dark Shadow Pagoda? Memangnya ada apa? Bicara aja di sini. Ini wajah dari Jiwo Yuan terlihat kebingungan. Dalam hatinya, keluarga Chang adalah pesaing utama dari keluarga Jiku. Bagaimana kita bisa membicarakannya di sini? Jiwo Yuan berkata lagi, Master Dewa Obat, keluarga Ji punya sesuatu yang ingin didiskusikan denganmu. Bisakah kita pindah ke kediaman keluarga Ji terlebih dahulu? Dewa Obat tidak membalas perkataan dari Jiwo Yuan. Lalu Patriark Chang berkata, keluarga Chang juga punya sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Dewa Obat. Kenapa kau tidak bicarakan aja di sini? Dalam hati Jiwo Yuan, Patriark Chang sialan ini, dia tahu bahwa kami ingin meminta bantuan dari Dewa Obat. Jadi dia ikut campur. Dilihat dari sikap Dewa Obat, sepertinya dia sudah mendapatkan banyak keuntungan dari keluarga Chang. Jadi dia memutuskan untuk menonton saja. Lalu dia berkata, kalau begitu, mari kita bicarakan aja di sini. Sepanjang hari, Jiwo Yuan mendengarkan Patriark keluarga Chang menyanjung Dewa Obat. Dewa Obat tercengang untuk sementara waktu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang urusan kami. Karena keberadaan Patriark keluarga Chang, Jiwo Yuan tidak berani membicarakan tentang penyembuhan saudaranya. Dia hanya bisa tertawa sepanjang waktu. Pada malam hari, Dewa Obat tinggal di ruang tamu keluarga Chang, dan Jiwo Yuan harus kembali ke kediaman keluarga Ji dengan penuh aib. Di rumah, kakaknya bertanya, Yuan, apa yang terjadi dengan Dewa Obat? Membicarakan namanya saja sudah membuatku menjadi marah. Dasar keluarga Chang sialan. Aku tidak tahu siapa yang membocorkan beritanya. Tapi Dewa Obat tertarik pada mereka terlebih dahulu. Dewa Obat anjing itu benar-benar tidak punya pendirian. Setelah dia mendapatkan banyak manfaat dari keluarga Chang, dia beralih ke keluarga Chang. Jika kakak tertua Wu Feng tidak membaik dalam waktu dekat, maka posisi Holisan pasti akan diambil alih oleh anak tertua dari keluarga Chang. Ji Qinhang mencoba menenangkan. Bukankah masih ada ayah Sukyue yang bisa menyembuhkan kakak Wu Feng? Sukyue dan ayahnya adalah orang yang suka berbuat seenaknya. Aku harap mereka bisa diandalkan. Sekarang kita hanya bisa menunggu kabar dari mereka. Di luar sana, Sukyue dan yang lainnya sedang bersiap-siap. Ini dia. Evil Spirit Key ini sangatlah ganas. Kemungkinan itu sudah terakumulasi selama ribuan tahun. Jangankan penduduk kota Gel, bahkan Celestial of the Great All Embers Heaven akan terluka parah jika memasukinya sesuka hati. Duan Jude menambahkan, Evil Spirit Key itu akan menjadi bantuan yang terbaik untuk area kita. Iya, area ini adalah yang paling dibanggakan oleh dewa ini. Itu pasti akan luar biasa. Dan untuk Mo Juchen, dia tidak terlalu banyak berkomentar. Sukei melanjutkan lagi. Panggungnya sudah siap sekarang. Selanjutnya, tinggal para aktornya memasuki tempatnya. Malam itu di kediaman keluarga Chang, Dewa Obat sedang menikmati minuman alkoholnya. Patriark keluarga Chang sudah membayar banyak. Ternyata pelaku dari Dark Shadow Pagoda yang menentang perintah pemburuan itu adalah keluarga Ji.
Mereka ingin meminta bantuan lelaki tua ini untuk mengobati putra tertua keluarga Ji demi memperebutkan posisi Holisan. Haha, setelah keluarga Chang setuju bahwa Dark Shadow Pagoda akan mengeluarkan perintah buronan, keluarga Ji juga akan dimusnahkan sekalian. Aku dengar Suke memiliki beberapa kekasih yang cantik. Setelah membunuhnya, orang tua ini ingin membawa semua wanita itu ke dalam haramku. Hahaha. Lalu dia merasakan ada sebuah gerakan dari arah belakang. Siapa itu? Tapi responnya masih kurang cepat. Suke berhasil memukulnya dengan tongkat purple-nya. Hahaha, mau macam-macam denganku. Ini benar-benar sangat disayangkan bahwa kebodohan dari Divine Farmer Clan sudah sangat parah. Tiba-tiba Ergozi dan yang lainnya muncul. Duan Jude berkata, Divine Aperture Cell ini sangat mudah untuk digunakan. Meskipun kita berdiri di belakangnya, bahkan Celestial of the Great All Embers in Heaven tidak menyadarinya sedikit pun. Ini benar-benar luar biasa. Lalu Ergozi mengecek keadaan dari Dewa Obat. Hei bodoh, jangan mati dulu ya. Lalu mereka membawa Dewa Obat ini. Di hari berikutnya, Patriarch Chang merasakan ada keanehan. Aneh, bukankah hari ini kita akan bicara? Kenapa Dewa Obat masih belum datang? Hei kau, pergi ke ruang tamu untuk melihatnya. Baik Patriarch. Tiba-tiba ada bawahannya yang melapor. Patriarch, ini gawat. Sekarang Dewa Obat berada di atas tembok kota. Apa kau bilang? Coba kau tenangkan dirimu dulu. Coba jelaskan lebih rinci. Patriarch, Dewa Obat itu ditelanjangi dan digantung di dinding kota. Apa? Di dinding kota, Dewa Obat itu sedang digantung. Semua orang melihat. Lihat, seseorang digantung di dinding itu. Tapi tunggu deh, orang itu sepertinya Dewa Obat dari Divine Farmer Clan. Hah? Dewa Obat? Dia adalah seorang Celestial of the Great All Embers Heaven. Bagaimana bisa berakhir seperti itu? Di sebelahnya, Suke sedang membuka lapak. Haha, ayo semuanya, jangan lewatkan ini. Kemari dan lihatlah, kami mengadakan acara pelemparan berhadiah yang diadakan hari ini. Kalian tinggal lemparkan saja kotoran ke orang tua bau di sana, dan kalian akan langsung mendapatkan hadiah. Ada celestial artefak di setiap cincin penyimpanan ini. Apa? Melemparkan kotoran? Dia itu Celestial of the Great All Embers Heaven. Siapa juga yang berani melakukannya? Ada juga yang berkata, tapi kita bisa mendapatkan celestial artefak. Ini sangat menguntungkan. Hei, kalau kau tidak takut mati, ya udah kau aja yang coba. Patriarch Chang muncul dari kerumunan. Hei, minggir-minggir semua, beri aku jalan. Saat dia melihat Dewa Obat. Apa? Dewa Obat? Bagaimana bisa? Kenapa dia ditelanjangi dan digantung di dinding kota? Hei kau, Suke, berani-beraninya kau membuat masalah di kota gelku. Dia adalah Dewa Obat dari Divine Farmer Clan. Aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Divine Farmer Clan, dan mereka pasti akan datang ke sini untuk membereskanmu. Jiwu Yuan datang. Semuanya, tolong beri jalan. Saat dia melihat Dewa Obat itu, apa? Dewa Obat dipermalukan di depan umum seperti ini. Ini sudah berakhir. Dengan ini, Divine Farmer Clan tidak mungkin lagi bekerja sama dengan Dark Shadow Pagoda. Saudara Suke, sebenarnya apa yang kau lakukan ini? Bukankah kalau begini, kau mengungkapkan keberadaanmu? Ergozi berkata, bocah, penontonnya jadi semakin banyak ini. Dan sepertinya beritanya juga sudah menyebar. Haha, itu bagus. Tidak lama kemudian, Dewa Obat itu pun terbangun. Hei bocah, cepat lepaskan aku. Kau sudah membuatku menderita penghinaan yang sangat besar. Divine Farmer Clanku pasti akan membereskanmu. Heh, berhentilah berteriak. Belati ini akan menurunkanmu. Jadi kau jangan bergerak agar aku bisa memotong talinya. Saat Suke melemparkan belati itu malah tertancap di dahi Dewa Obat. Aduh. Lemparanku jadi meleset. Kau sih banyak bergerak. Ya, berani-beraninya kau melakukan ini. Suke berkata, astaga, dia belum mati. Seperti yang diharapkan dari Celestial of the Great All Embers in Heaven. Meskipun kultivasinya disegel, dia masihlah kuat. Patriarch Chang langsung bergerak. Hei kau, berhentilah. Jangan melukai Dewa Obat lagi. Jiwu Yuan langsung menghentikan serangan dari Patriarch Chang. Patriarch keluarga Chang, tolong tenanglah. Heh, Jiwu Yuan, minggirlah kau. Apa kau ingin bergabung dengan fraksi ledakan surgawi? Patriarch Chang, tolong dengarkan aku dulu. Jika kau menyerang fraksi ledakan surgawi, kau sama saja berdiri bersama 3 pasukan utama. Tapi jika kau memilih untuk menonton aja, bahkan jika 3 pasukan utama datang ke sini, kita bukanlah kaki tangan mereka. Situasi saat ini sulit untuk dipahami, jadi kau jangan terburu-buru. Suke itu menculik Dewa Obat tanpa ada yang mengetahuinya. Kekuatannya pasti tidaklah sembarangan. Meskipun Dewa Obat ini memiliki niat untuk bekerja sama dengan Dark Shadow Pagoda, tapi itu tidak sebanding dengan resiko yang kita terima. Patriarch Chang, demi kebaikan Dark Shadow Pagoda, kau ini harus memikirkannya dengan hati-hati. Aku pikir yang kau katakan itu masuk akal. Baiklah, aku tidak akan menyelamatkannya. Dewa Obat ini semakin kesal. Hei keluarga Chang, berani-beraninya kau melakukan ini. Kalau begitu, kalian semua akan mati di sini. Para penonton yang hadir mulai heboh. Mereka semua berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Hei, cepat lari! Dia ingin meledakkan diri! Suke memandangnya dengan santai. Bukankah kultivasinya udah disegel? Ternyata dia bisa meledakkan diri dengan kekuatan yang begitu besar. Saat dia mencoba untuk meledakkan diri,
Praxisia tiba-tiba datang menghentikan percobaannya itu. Sukue tampak kagum. Astaga, itu langsung ditenangkan dalam sekejap. Praxisia berkata, Sukue, orang ini adalah half Celestial King. Segelmu itu tidak akan mampu untuk menahannya. Segera Sukue mengambil sebuah golok. Haha, kalau begitu, nggak perlu lagi disegel. Lebih baik dia mati aja sekarang. Sukue melemparkan golok ini, dan Dewa Obat pun mati di tempat. Orang-orang dari Dark Shadow Pagoda sangat kaget dengan keberanian dari Sukue. Sukue berkata lagi, dengan begini, orang-orang bodoh dari 3 pasukan utama pasti akan datang sini. Hohoho, padahal aku baru aja mengatakannya. Ternyata mereka ini udah datang. Orang-orang dari Divine Farmer Clan muncul dari celah ruang. Apakah ini Celestial Domain Kisah? Sungguh tempat yang terbelakang. Kekuatan Celestial di sini sangatlah langka, dan Evil Spirit Key di sini sangatlah mengerikan. Orang-orang dari Divine Farmer Clan melihat mayat dari Dewa Obat. Apa? Dewa Obat terbunuh? Sialan, siapa yang berani melakukan ini? Anak muda yang tersenyum itu, ini pasti ada hubungannya dengan dia. Hei bocah nakal, katakan yang sebenarnya. Seseorang dari mereka memperingatkan. Tunggu dulu, jangan bertindak gegabah. Di samping anak itu, dia adalah Celestial King. Patriarch Chang berkata. Junior Chang memberi salam kepada senior. Orang itu adalah Sukue. Dialah yang dicari oleh 3 pasukan utama. Ji Wuyuan berkata, barusan dia bilang tidak akan ikut campur, tapi sekarang dia malah langsung berbalik. Patriarch Chang menambahkan, dia bersekongkol untuk membunuh Dewa Obat dari Divine Farmer Clan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Dark Shadow Pagodaku. Kalian bisa memeriksa kebenarannya. Orang itu berkata, gak masalah. Aku akan mencari tahunya sendiri. Tidak ada tempat untukmu bicara di sini. Nyala kau. Patua itu berkata, teman Celestial King, energimu itu luar biasa. Kau pastilah sangat kuat. Tapi sepertinya rekan Taoist tidak sama dengan generasi kami. Aku nggak tahu kau dari periode Celestial Emperor mana. Cixia menjawab, generasi akhir periode Infan. Hah? Generasi akhir periode Infan? Itu 3000 tahun sebelum kita. Yang lain lagi berkata, menarik. Sepertinya ada lebih dari 2 generasi yang keluar kali ini. Pria yang satunya lagi berkata, rekan Taoist, karena kita berasal dari periode Celestial Emperor, kenapa kau membiarkan generasi muda bertindak seenaknya? Kau itu sudah melanggar perjanjian awal yang kita tetapkan. Kami punya cukup alasan untuk bekerja sama membunuhmu. Sukue berkata, kalian ini terlalu banyak retorika. Aku bisa membunuh siapapun yang aku mau. Memangnya itu masalah buatmu? Bocah, kau benar-benar arogan ya. Pria itu langsung mendekat dan mencoba untuk menampar Sukue. Tapi dengan cepat, Cixia langsung menghalanginya. Dia itu adalah lelakiku. Jangan berani macam-macam dengan dia. Seorang wanita dari mereka berkata, dia memblokir pukulan kakak senior dengan mudah. Meskipun sama-sama Celestial King, ada celah yang besar di antara latar belakang kita. Cixia berkata lagi, pergilah. Jika kau ingin macam-macam dengannya, kau sama saja dengan melawanku. Mereka mulai marah. Apa maksudmu? Apa kau ingin bertarung 1 lawan 10 dengan kami? Sukue langsung maju. Ace, tenang aja, serahkan ini padaku. Itu cuma Celestial King. Apa yang membuatmu bersikap arogan? Ayo maju semuanya. Aku akan melawan ke-10 dari kalian. Ji Wuyuan sangat terkejut mendengar perkataan dari Sukue. Dalam hatinya, astaga, apakah Sukue ini mau mati? Dia berani mengejek 10 Celestial King. Mendengar ini, para Celestial King itu semakin geram. Prediksi juga semakin bingung. Dalam hatinya, kultivasinya yang berada di Tai Immortal. Kenapa dia sangat percaya diri? Sukue berkata, Ace, percaya aja padaku. Dalam hati Praxisia, karena dia sudah berkata seperti itu, aku harusnya nggak boleh khawatir. Salah satu dari Celestial King ini berkata, kau itu cuma bocah human immortal. Berani-beraninya kau berbicara gila seperti itu. Bagi kami, kau itu hanya lalu lucon. Karena Sukue menyegel kultivasinya, jadi di pandangan semua orang, bahwa kultivasi Sukue berada di human immortal. Duan Jude tertawa. Hahaha, Sukue, kau menggeretak ingin melawan 10 Celestial King sendirian? Hahaha. Apanya Celestial King? Mereka itu hanyalah harimau tua. Mereka sama sekali tidak berani bertindak. Mereka semakin geram. Siapa kalian berdua? Kami ini fraksi ledakan surgawi. Kalau kau masih punya biji, majulah sini. Sialan. Kalian pikir aku nggak berani membunuh kalian? Pergilah kalian ke neraka. Hohoho, serangan yang mengerikan sekali. Sukue menerima serangan itu tanpa menghindar sama sekali. Cixia mulai khawatir. Serangan itu sangat kuat. Bisakah Sukue menghentikannya? Ji Wuyuan juga cukup kaget. Itu serangan dari Celestial King. Saudara Sukue kali ini pasti mati. Mo Juchen juga terlihat sangat khawatir. Dia ini gak berani untuk ikutan acting bersama Sukue dan yang lainnya. Karena dia masih ingin menjaga harga dirinya. Pria yang menyerang itu berkata, apakah ini fraksi ledakan surgawi yang sangat diinginkan oleh para leluhur? Ini mah terlalu mudah. Seseorang lagi berkata, tunggu dulu. Ada yang aneh kayaknya. Tiba-tiba terdengar suara Sukue dari kejauhan. Apakah ini Celestial King? Ini benar-benar lelucon. Debu dari telapak tanganmu itu hampir membuatku tercekik sampai mati. Aku takut. Sial, mereka ada di atas bukit di luar kota. Sukue dan yang lainnya meledek mereka dari kejauhan. Berhentilah kalian main-main. Lebih baik 10 orang langsung maju aja ke sini. Kemari, bunuh aku. Sial, apa barusan itu bayangan?
Ternyata itu adalah bayangan yang dibuat dari arah yang ada di lantai. Aku sama sekali nggak menyadarinya. Bagaimana bisa bocah human immortal itu bisa melakukan ini? Dia benar-benar bisa membuat Arai yang menyembunyikan dirinya dari Celestial King. Sukui berkata lagi, "Udahlah, berhenti bicara omong kosong. Apa kau menjadi Celestial King hanya dengan mengandalkan mulutmu?" Pria itu semakin geram. Teman Celestial Kingmu itu tidak akan bisa bertindak. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam kepadamu. Dia kembali menyerang Sukyue. Puncak bukit itu langsung hancur berkeping-keping. Dan lagi-lagi itu bukanlah Sukyue yang asli. Dari kejauhan, Sukyue mulai meledek dia lagi. "Hahaha, kau tertipu lagi. Aku di sini." Dalam hatinya, bocah ini sudah menyusun 2 Arai berturut-turut. "Oke, aku akan menemanimu bermain. Kita lihat berapa banyak mainan yang kau punya." Apa? Kali ini bahkan seluruh gunungnya adalah bayangan. Sialan, pria itu kini jatuh ke dalam perangkap. Arai pembunuh langsung menyerang dia. Para Celestial King yang lain mulai khawatir. Kakak senior, dia terkena jebakan. Sungguh bocah yang licik. Dia meletakkan begitu banyak Arai. Bagaimanapun, dia ini hanya human immortal. Sikap arogannya pasti tidak akan bisa bertahan lama. Patriarch Chang berkata, "Aku tidak menduga, ternyata Sukyue mampu menghadapi Celestial King." Ji Yuan menambahkan, "Patriarch Chang, sudah aku bilang sebelumnya, kau itu jangan terburu-buru. Jika Sukyue yang memenangkan pertarungan ini, bagaimana kau akan menghadapinya?" Mo Juchen semakin bersemangat. Dia bisa berakting melawan 10 Celestial King. Pemimpin benar-benar luar biasa. Dalam hati Pericisia, "Sukyue, tampaknya aku benar-benar gak perlu khawatir denganmu." Kembali ke pria itu. Pecahan kaca ini benar-benar mengesalkan. Dengan kekuatannya, dia mengempaskan kaca-kaca yang menempel di tubuhnya. Bahkan jika kemampuan arahnya bagus, bagaimanapun dia ini hanyalah human immortal. Aku hanya perlu bermain dengannya beberapa kali dan pasti arahnya akan habis. Saat dia ingin menyerang kembali Sukyue, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Kenapa tubuhku nggak bisa digerakkan? Apakah itu racun? Pasti ada racun di pecahan kaca itu. Dia melihat Ergosi tertawa terbahak-bahak. Anjing sialan itu, dia tertawa bahagia. Ini pasti racun. Celestial King yang lain berkomentar, "Kakak sepertinya sudah tertipu. Apa kita harus membantunya?" Evil Spirit Key-nya mulai berkumpul di langit. Ternyata dia ingin menyergap kita dengan Evil Spirit Key. Nggak perlu khawatir, kecepatan ini masih sangatlah lambat. Itu sama sekali tidak akan menyakiti kita. Sebelum Evil Spirit-nya berkumpul, ayo kita bergerak. Ini benar-benar mengesalkan. Human Immortal aja sampai membuat kita kerepotan. Ini bahkan membutuhkan kita bertiga untuk mengatasinya. 2 orang itu mendekat. "Kakak, apa kau baik-baik aja?" Dia menjawab, "Aku terkena racun. Untuk sementara, aku nggak bisa bergerak." "Oke kak, aku akan menggunakan Celestial Artefakku untuk menawarkan racunnya." Saat pria itu mengeluarkan Celestial Artefaknya, tiba-tiba sebuah tangan muncul dan langsung mengambil artefak itu dan sekaligus menghancurkan artefak ini di tempat. "Sial, Celestial Artefak tingkat atasku! Dasar bocah kurang ajar, berani-beraninya kau. Apa kau tahu berapa harga Celestial Artefak tingkat atas itu?" "Memangnya aku peduli?" Kini Ergosi mulai bergerak juga. "Hei, Celestial King bodoh, kenapa kau jadi kebingungan? Terimalah serangan dewa ini." Pria yang lain berkata, "Abaikan aja dia. Dia itu cuma bayangan. Energi mereka ada di sana. Kalian pikir kalian bisa menipuku hanya dengan ilusi? Kalian ini masih bau kencur." Tiba-tiba, Ergosi muncul dari belakang dan langsung menusuk pantat dari pria ini. Sakit! Ergosi mulai meledeknya lagi. "Apa ini nikmat?" "Hei, hentikan itu terlalu dalam. Keluarkan, aku udah gak tahan lagi nih." Serangan yang dilancarkan dari berbagai sisi membuat mereka semakin kebingungan. Kerjasama mereka pun semakin berantakan. Satu persatu dari mereka mulai dikalahkan. Wanita Celestial King ini berkata, "Ketiga kakak senior terkena jebakan satu persatu. Fraksi ledakan surgawi ini benar-benar penipu." Lalu dia mengerahkan Celestial King yang tersisa. "Udah, jangan pedulikan tentang wajah kita. Kita serang aja bersama-sama. Mari kita jatuhkan 3 orang itu." Saat mereka mendekat, tiba-tiba Evil Spirit Key di udara mulai berkumpul. Mereka semakin bingung. Bukankah tadi itu berkumpul secara perlahan? Kenapa tiba-tiba kecepatan meningkat ratusan kali lipat? Pericisia berkomentar, "Sungguh Evil Spirit Key yang sangat mendominasi." Sukyue secara rahasia mengatur metode formasi langit dan bumi tingkat immortal. 10 Celestial King ini sudah memasuki formasinya. Mereka udah gak bisa lari lagi. Di dalam sana, Evil Spirit Key ini sudah mulai membuat masalah. Kita gak boleh tinggal lama di sini. Ayo kita cepat keluar. Wanita ini bertanya, "Tapi bagaimana dengan yang lain?" Pria yang satunya lagi, "Aku gak bisa menggerakkan tubuh ini. Ini benar-benar mati rasa. Evil Spirit Key terus menyerbu tubuhku." Pria tua itu berkata, "Adik, jangan pedulikan yang lain. Cepat kita keluar dari sini." "Tapi kak, sekarang aku juga gak bisa bergerak." Mo Juchen berkata, Celestial King di Fanfamer Clan bukan hanya terjebak di dalam Evil Spirit Key, karena mereka juga mulai jatuh. Sekarang menjadi Golden Celestial of the Great All Embers in Heaven.
Dan itu terus turun. Sekarang mereka berada di Tai Immortal. Evil Spirit kini mulai mengikis dantian mereka. Dan basis kultivasi seluruh tubuh mereka tersegel. Sukui tampak senang. Efeknya lebih buruk dari yang aku kira. Aku kira mereka akan langsung jatuh ke Golden Immortal. Salah satu dari Celestial King ini mencoba melawan. Hei bocah, jangan senang dulu. Tubuh aslimu ada di sini kan? Dan aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Saat dia memukul Sukui menahannya dengan sangat mudah. Hei, apa kau belum makan? Cobalah kau lakukan lebih keras lagi. Tangan yang ditangkap oleh Sukui langsung dipatahkan. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.